Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran hari ini kita akan mempelajari panen dan pasca panen tanaman perkebunan dengan subpokok bahasan penentuan saat panen. Adapun tujuan pembelajaran, 1. Peserta didik dapat mengkarakteristikkan penentuan tanaman perkebunan siap panen melalui diskusi dengan baik. 2. Peserta didik dapat mendeskripsikan metode penentuan tanaman perkebunan siap panen melalui diskusi dengan baik. 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi kriteria tanaman perkebunan siap panen melalui diskusi dengan tepat. 4. Peserta didik dapat melakukan pemanenan tanaman perkebunan dengan tepat. 5. Peserta didik dapat membuat hasil analisis panen tanaman perkebunan dengan baik. Penentuan saat panen. Penentuan saat panen adalah kegiatan atau tindakan mengambil keputusan tentang kapan waktu yang tepat untuk memetik hasil dari tanaman yang dibudidayakan. Adapun beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan saat panen suatu komoditas adalah 1. Iklim dan cuaca. 2. Tingkat kematangan hasil tanaman. 3. Sarana dan prasarana panen seperti alat, bahan, dan tenaga kerja. 4. Pengangkutan hasil produksi. Dan 5. Tujuan pemasaran hasil produksi. Di samping hal-hal di atas, perlu dipahami bahwa setiap hasil panen tanaman perkebunan mempunyai sifat fisik yang berbeda-beda. Adapun sifat fisik hasil panen dapat berupa warna, aroma, rasa, kandungan gizi, bentuk, ukuran, dan kekerasan. Sedangkan bentuk hasil panen tanaman perkebunan dapat terdiri atas buah, daun, getah, biji, dan batang. Berikut beberapa metode penentuan saat panen. 1. Berdasarkan visual. Penentuan saat panen berdasarkan visual sangat mudah dilaksanakan karena tidak membutuhkan keterampilan khusus maupun peralatan dengan harga yang mahal. Beberapa indikator yang nampak pada komoditas yang akan dipanen berdasarkan visual adalah perubahan ukuran, perubahan bentuk, dan perubahan warna. 2. Berdasarkan fisik atau morfologis. Penentuan saat panen berdasarkan fisik atau morfologis dapat dilakukan dengan mengamati indikator fisik berupa tingkat kekenyalan, berat persatuan buah atau biji, keriput, ataupun bernas. Salah satu contoh yang terjadi pada buah kelapa, di mana pada saat matang daging buah kelapa tebal. 3. Metode berdasarkan analisis kimia. Penentuan saat panen menggunakan analisis kimia biasanya dilakukan oleh kalangan perusahaan. Adapun indikator yang digunakan dalam analisis kimia adalah 1. Jumlah kandungan zat padat terlarut. 2. Jumlah kandungan asam. 3. Jumlah kandungan pati. Dan 4. Jumlah kandungan gula. Metode penentuan saat panen berdasarkan analisis kimia lebih objektif daripada visual karena terukur. Analisis dilakukan dengan mengukur perubahan biokimia yang terjadi selama proses pemasakan buah. Perubahan yang terjadi dapat berupa kadar gula meningkat, kadar asam berkurang, dan zat padat terlarut meningkat. Metode keempat adalah berdasarkan fisiologi. Dapat kita lihat dari laju respirasi. Laju respirasi dari suatu produk merupakan indikator terjadinya aktivitas metabolik jaringan suatu komoditas. Jika laju respirasi hasil tanaman perkebunan diukur dengan oksigen yang diserap atau karbon dioksida yang dikeluarkan, suatu proses pendewasaan sel, pematangan atau pemasakan, dan masa pelayuan, maka akan diperoleh pola respirasi yang karakteristik. Berikut adalah gambar pola respirasi klimaterik dan kaitannya dengan pematangan buah.
Yang kedua, jumlah konsentrasi dan konsentrasi etilen. Etilen adalah senyawa karbon tidak jenuh pada suhu kamar berbentuk gas. Etilen dapat juga disebut sebagai hormon karena dihasilkan oleh tanaman dan bersifat mobile dalam jaringan tanaman dan merupakan senyawa organik. Berikutnya, metode berdasarkan kadar air. Penentuan panen dengan metode ini dapat lebih objektif karena panen baru dapat dilakukan jika biji telah mencapai kadar air tertentu. Meskipun demikian, kadar air benih sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Pengukuran kadar air biasanya dilakukan untuk kepentingan khusus seperti produksi benih. Berikutnya, metode berdasarkan umur tanaman. Penentuan saat panen berdasarkan umur tanaman dilakukan dengan cara menghitung umur tanaman sejak tanam atau umur buah dari mulai bunga mekar. Berikutnya adalah kriteria penentuan saat panen. Kriteria penentuan saat panen dapat kita lihat berdasarkan tingkat kematangan hasil tanaman perkebunan yang akan dipanen, di mana tingkat kematangan suatu hasil perkebunan pada saat dipanen akan sangat menentukan kualitas dan kuantitas hasil, dan juga sangat berpengaruh pada aktivitas penanganan pasca panen. Berikut adalah kriteria penentuan saat panen pada tanaman kelapa sawit. 1. Masa panen optimal kelapa sawit kurang lebih adalah 25 tahun. 2. Lamanya waktu pemanenan kelapa sawit sangat tergantung pada tingkat pemeliharaan termasuk di dalamnya adalah kegiatan pemanenan. 3. Siap dipanen pertama pada umur sekitar 3,5 tahun dan jika dihitung dari penanaman biji kecambah di pembibitan. Sedangkan jika dihitung mulai penanaman di lapangan, tanaman siap panen pada umur 2,5 tahun. Berikut adalah kriteria panen tandan buah segar atau buah normal. 1. Buah mentah. Buah tidak membrondol berwarna hitam pekat. 2. Buah agak matang. Buah luar membrondol berwarna kemerahan. 3. Buah matang. Buah luar membrondol berwarna merah kilat. Dan 4. Buah lewat matang. Buah luar atau sebagian buah bagian dalam membrondol. Berikut adalah kriteria penentuan saat panen untuk tanaman karet. Pengukuran lilit batang merupakan cara yang dianggap paling tepat untuk menentukan matang sadap. Pohon karet siap disadap adalah pohon yang sudah memiliki tinggi 100 cm atau 1 meter dari batas pertautan okulasi atau dari permukaan tanah. Atau dapat kita lihat juga berdasarkan lingkar batang lilit sebesar 45 cm. Berikut adalah kriteria penentuan saat panen untuk tanaman kopi. Tingkat kematangan buah kopi dapat dilihat dari perubahan warna kulit buahnya. Buah kopi mentah berwarna hijau akan berubah menjadi kuning saat kondisinya mengkal. Kemudian warna kulit buah tersebut bakal berganti menjadi merah ketika matang sempurna dan buah menjadi kehitam-hitaman apabila sudah lewat matang atau overripe. Berikut adalah kriteria penentuan saat panen untuk tanaman kakao. 1. Berumur 4 tahun setelah tanam. 2. Atau umur buah 5 bulan setelah penyerbukan. 3. Biji telah terlepas dari kulit bagian dalam dan bila buah diguncang akan berbunyi. 4. Perubahan kulit buah hingga menjadi berwarna orange. Berikut adalah kriteria
kriteria penentuan saat panen untuk tanaman perkebunan atsiri atau herbal. 1. Nilam. Umur 6-7 bulan setelah tanam. Selanjutnya, panen berikut dilakukan berturut-turut setiap 3-4 bulan sehabis panen, dan daun bagian bawah menguning. Selanjutnya adalah kriteria penentuan saat panen untuk tanaman sereh wangi. Panen pertama tanaman sereh wangi yang dapat dilakukan pada umur 5-6 bulan setelah tanam. Panen berikutnya setiap 3 bulan pada musim hujan dan setiap 4 bulan pada musim kemarau. Selanjutnya memiliki 6-8 lembar daun tua pada tiap rumpun dan daun berwarna lebih tua atau hijau tua, daun beraroma wangi kuat, serta daun lebih lentur atau tidak rapuh. Berikut beberapa tips memetik tanaman kopi ketika sudah memasuki musim panen. 1. Buah kopi dipetik satu persatu, tidak dipetik secara bersamaan. 2. Memetik buah kopi tidak perlu cepat karena akan mengganggu dahan tanaman kopi. 3. Untuk memetik buah kopi di pohon yang cukup tinggi disarankan menggunakan tangga. Beberapa petani melakukan pemangkasan pada varietas tanaman kopi yang cukup tinggi. Dan 4. Jika ingin mempekerjakan buruh ketika masa panen, sebaiknya menyampaikan keinginan pemilik agar tidak merusak tanaman kopi. Demikianlah pembelajaran penentuan saat panen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.